Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam dialog khusus bersama DPRD Kota Cilegon dengan tema menyempurnakan kebijakan SDM dan peran DPRD dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah. Dan juga nanti akan kita berbincang bersama Bapak Haji Sohidin SA selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Dan pemirsa, SDM lokal yang berkompeten menjadi fondasi utama untuk memenangkan persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Regulasi dan kebijakan yang terarah dapat membuka peluang bagi tenaga kerja lokal untuk memperluas keterampilan dan juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang juga terus berkembang. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, langsung saja kita akan berbincang dengan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ratu Fitri. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang kepada seluruh pemirsa Cahaya TV. Selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Baik, ini temanya udah berbeda lagi nih Pak Wakil ya. Ini terkait juga dengan bagaimana kesiapan SDM yang unggul, berdaya saing juga. Kemudian juga bagaimana meningkatkan kompetensi ya dari sumber daya manusianya sendiri. Nah, menurut Pak Wakil bagaimana SDM lokal yang berkompeten saat ini, terutama juga di Kota Cilegon sendiri untuk SDM-nya? Ya, betul. Jadi angkatan kerja di Kota Cilegon ini cukup tinggi dengan SDM yang hari ini rata-rata kita masih kalah bersaing dengan SDM yang dari luar ya gitu. Makanya ini adalah kewajiban kita untuk meningkatkan kualitas SDM kita agar bisa bersaing dengan SDM dari luar daerah Kota Cilegon untuk bisa mendapatkan posisi pekerjaan, lapangan pekerjaan di Cilegon sesuai dengan kompetensi yang unggul yang akan kita harapkan. Nanti ada beberapa kolaborasi yang harus kita lakukan antara dunia pendidikan, industri, pemerintah, dan juga DPRD Kota Cilegon. Ya, artinya peningkatan sumber daya manusia ini sangat penting ya Pak Wakil ya? Sangat krusial. Karena Cilegon ini sebagai kota penyedia lapangan kerja, ya. Nah, tapi sampai hari ini kita masih mendapati banyak tenaga-tenaga kerja kita yang belum mendapatkan pekerjaan di Kota Cilegon. Kita ini penyedia. Kenapa saya katakan penyedia? Karena Cilegon ini tersedia banyak sekali industri yang membutuhkan lapangan kerja. Hanya memang industri yang ada di Cilegon ini itu hampir semua berbasis kepada padat modal atau padat teknologi. Jadi bukan padat karya gitu ya. Makanya tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja. Nah, bagaimana agar masyarakat kita, agar potensi tenaga kerja kita bisa unggul, bisa punya kompetensi, bisa mendapatkan posisi di perusahaan Cilegon, kita ini yang punya kewajiban untuk meningkatkan potensi SDM kita lebih unggul dan lebih berdaya saing, bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Ya, wah ini artinya dengan adanya kebijakan, regulasi, bagaimana juga peningkatan sumber daya manusia ini juga sangat penting ya. Betul. Agar tadi bisa punya daya saing karena bukan hanya sesama daerah saja, tapi secara global ya, artinya dari nasional, kemudian bahkan juga mungkin dengan tenaga kerja asing begitu ya. Betul. Jadi di Cilegon ini saya kira orang seluruh dunia itu ada. Ya, karena industri yang ada di Cilegon ini kan dari berbagai negara. Ya, tentu mereka juga punya tenaga ahli dari negaranya untuk didatangkan ke Indonesia kan gitu. Nah, ini yang perlu kita sikapi bahwa kita juga nggak boleh kalah gitu kan. Dengan apa langkah-langkah kita? DPRD melakukan legislasi dengan cara membuat perda yang berpihak kepada tenaga kerja lokal. Terus kemudian pemerintah dengan kebijakannya mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi kan di PLK ataupun kolaborasi industri dengan dunia pendidikan ya. Artinya bahwa industri membutuhkan tenaga kerja yang skill seperti ini. Nah, kemudian ini juga harus dimasukkan dalam kurikulum di pendidikan di Cilegon agar anak-anak Cilegon ini ketika dia selesai sekolah dan melaksanakan
itu udah mendapatkan bekal apa yang akan dibutuhkan oleh industri itu sendiri. Kemudian dibekali dengan pelatihan di balai latihan kerja itu lebih akan memantapkan lagi. Nah, ini juga harus didukung dengan anggaran. Ya. Nah, ini kan juga satu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat ya. Dunia pendidikan terutama kan ya. Nah, ini juga sebagai prioritas utama kita. Nah, ini adalah link and match ya. Bagaimana kebutuhan industri dengan ketersediaan bagaimana kurikulum di sekolah terutama yang kejuruan ya, Pak Wakil ya. Bagaimana nanti agar lulusan ini juga siap kerja maupun juga membuka usaha sendiri begitu ya. Betul. Jadi Cilegon ini kan dimonopoli oleh industri berbasis kimia, baja ya. Nah, ini kan yang harus berkolaborasi nih. Jadi pendidikan juga di Cilegon juga harus link and match nih, harus nyambung nih. Iya, kurikulumnya kan gitu. Dan pelatihan juga harapan kita instruktur itu melibatkan di dunia industri ya, agar mereka juga lebih tahu spesifiknya nih apa yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, SDM kita, agar nanti begitu dia selesai pelatihan ataupun selesai sekolah dia udah siap untuk bersaing di dunia industri yang ada di Cilegon. Iya, tadi ya kemampuan bagaimana keterampilan teknis, kemudian soft skill-nya. Soft skill-nya gitu. Ini yang perlu juga dibekali. Hard skill itu kan sudah itu ya, soft skill-nya juga harus itu. Soft skill-nya. Ya. Jadi hard skill kita adakan pelatihan, soft skill-nya kita harus bisa harus bisa punya imajinasi, punya inovasi gitu loh, harus punya wawasan. Jangan hanya menjalankan tugas rutin, tapi dia bisa memecahkan untuk masalah di dalam bidang pekerjaannya. Soft skill juga terutama jadi salah satu potensi hal yang penting juga. Karena tadi disampaikan oleh Pak Wakil bahwa di Cilegon ini memang padat modal ya. Padat modal. Artinya segala sesuatu bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi, mesin dan lain-lain ya. Yang padat karya ini memang juga agak sedikit begitu ya. Kalau lebih banyak karena tadi padat modal. Padat modal, hampir 90% padat modal. Padat modal. Jadi artinya kalau tidak mengupgrade diri, tidak mengembangkan potensi diri, kayaknya ketinggalan begitu ya. Harus menyiapkan diri, betul. Nah, peran kita DPRD dan pemerintah ini wajib hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyikapi ini semua. Agar apa? Agar SDM kita tidak tertinggal. Betul. Karena kita di kampung sendiri, di rumah sendiri, tapi kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang disediakan oleh yang ada di industri karena kemampuan SDM kita yang kurang. Makanya ini tidak boleh terjadi. Acaranya ya itulah adakan pelatihan baik pemerintah, industri dan juga dunia pendidikan gitu. Itu harus bersinergi begitu ya. Bersinergi. Baik. Kemudian Pak Wakil, bagaimana kebijakan dan juga program pemerintah daerah terutama di Kota Cilegon juga mampu memberikan peluang bagi pekerja lokal untuk mengikuti perkembangan industri khususnya di Cilegon sendiri? Ya. Saya katakan tadi pemerintah sudah punya program untuk meningkatkan skill, meningkatkan SDM unggul di Cilegon dengan cara pelatihan-pelatihan itu tadi ya. Ini juga anggaran gitu. Kemudian DPRD membuat regulasi yang memang untuk mendukung itu gitu ya. Kemudian tadi saya katakan juga industri gitu ya. Nah, Cilegon juga dalam hal ini pemerintah juga sudah memberikan membuatkan satu perwal ya bahwa industri ini harus mengutamakan tenaga SDM dari lokal. Ya, yang pertama itu, yang keduanya kami juga DPRD membuat peraturan daerah tentang perlindungan dan mengutamakan tenaga lokal bagi industri gitu. Kita juga membuat itu. Kemudian juga kolaborasi yang kita bangun, CSR dari industri itu tidak hanya diberikan secara fisik ya, tapi juga secara ilmu, secara pembelajaran ya. Instruktur dihadirkan kepada balai-balai latihan kerja maupun kepada sekolah-sekolah kejuruan yang ada di Cilegon untuk memberikan pembelajaran tentang peningkatan SDM gitu ya. Terus kemudian juga
mungkin ada beberapa peralatan yang harus diadakan, ya itu bisa dilakukan dari JCR juga. JCR itu tidak harus membangun fisik ya, tapi artinya membangun manusia juga. Gitu. Baik, nah artinya ini juga mendukung ya bagaimana kesempatan bagi pekerja lokal untuk juga berkesempatan bekerja di dunia industri tadi, yang terutama perusahaan-perusahaan industri ini juga memberikan kesempatan untuk pekerja lokal ya. Ini juga harus ada porsinya begitu ya. Ada porsinya sebetulnya. Yang penting bisa bersaing gitu. Betul, kan? Punya kompetensi. Ya, industri kan juga nggak mau dirugikan. Ketika merekrut tenaga kerja yang tidak kompeten kan dia juga tidak merugi. Betul. Ya, dia lebih baik mungkin mengambil yang dari luar yang punya kompeten. Nah, makanya itu kita harus punya kompetensi dan bersertifikasi. Nah, ini penting juga nih, punya sertifikasi nasional. Betul. Nah, kemudian bagaimana juga dengan program-program pemagangan begitu ya? Ini juga penting ya, selain juga mungkin targetnya bekerja di perusahaan tersebut ataupun juga memiliki tadi keahlian-keahlian setelah proses pemagangan. Ya. Diawali dari PLK dulu ya, terus juga kolaborasi sinkronisasi antara kurikulum sekolah dengan industri, kemudian nanti tentunya kan perusahaan ini kan industri ini kan punya data nih, kan pemagangan kan dari beberapa macam, dari beberapa daripada beberapa skill kan. Nah, perusahaan ini punya skill ini, nah itu pemagangan kita harapkan itu ngambil dari SDM kita, Cilegon yang sudah mereka latih di BLK ataupun mereka yang sudah dididik oleh instruktur di sekolah, oleh instruktur dari industri itu sendiri. Ya. Gitu. Nah, sejauh ini bagaimana program implementasinya di lapangan sendiri, kemudian dengan program-program yang mungkin juga sudah dicanangkan dan juga dorongan dari DPRD sendiri? Sebagian sudah berjalan, industri sudah ada yang kooperatif melakukan itu semua, tapi sebagian juga ada yang belum. Gitu ya. Tapi intinya ini udah berjalan walaupun belum secara maksimal ya. Artinya sudah ada pembelajaran diklat ya yang didukung oleh industri. Apakah itu tentang pengamanan, apakah itu tentang K3, apakah juga itu tentang operator ya, sudah dilakukan itu, dan pemagangan pun sudah dilakukan juga. Tapi ada sebagian juga yang masih cuek-cuek saja gitu yang di Cilegon. Belum optimal artinya belum optimal, dan ini perlu sosialisasi, perlu edukasi, perlu adanya hearing antara industri, pemerintah dan juga DPRD untuk menyatukan visi tujuan Cilegon untuk agar SDM Cilegon ini bisa diterima ikut berkompetisi di industri yang ada. Industri yang sudah ada, artinya bisa lebih optimal lagi bagaimana program-program tadi. Kemudian melihat data secara umum saja, bagaimana tingkat pengangguran terbuka di Kota Cilegon dan bagaimana penyerapan tenaga kerja atau mungkin juga dialihkan sebagai pelaku UMKM misalkan? Ya, UMKM di Cilegon ini salah satunya untuk mengurangi angka pengangguran ya. Cuman saya jujur masih miris UMKM yang di Cilegon, karena rata-rata UMKM yang di Cilegon ini hampir sebagian besar itu adalah di kuliner ya. Sementara di Cilegon ini tidak ada sumber bahan baku kulinernya, gitu kan. Nah, bahan bakunya itu dari mana ngambilnya? Dari daerah lain. Nah, padahal di Cilegon ini kita bisa berkolaborasi dengan industri. Industri itu punya limbah, apakah itu baja atau yang lainnya atau kimia atau apa. Nah, maksud saya itu limbah industri itu dijadikan bahan UMKM. Nah, pelatihannya di mana? Di PLK bisa. Dan industri juga ikut memberikan pelatihan itu. Artinya bahwa tidak jauh-jauh lagi mengambil bahan baku yang ada. Karena contoh di beberapa daerah saya pernah kunjungan kerja di Jawa Tengah, ya ada di Boyolali, ada di Semarang, ada di Surabaya, pernah juga ada di Tegal. Itu mereka membuat ada UMKM yang sangat punya nilai ekonominya cukup bagus dan dia pasarnya bisa sampai ke seluruh Indonesia, bahkan dia sampai keluar ya. Itu mereka ada di UMKM logam namanya.
Dan saya tanya, di daerah ini ada nggak industri logam? Nggak ada. Anda ngambil bahan dari mana? Dari Cilegon. Oh. Ini kan miris ya, miris. Artinya di Cilegon ini belum banyak yang seperti itu. Iya. Belum banyak. Padahal kalau dari hal-hal kecil ini industri berkolaborasi dengan memberikan pelatihan dan juga memberikan bahan baku gitu kan ya. Limbah sebagai bahan baku itu sebenarnya itu sangat efektif sekali gitu. Makanya harapan besar saya ke depan ini kita punya BUMD khusus untuk limbah gitu ya. Agar limbah yang dari Cilegon ini bisa ditampung, dibeli oleh BUMD kita, kemudian didistribusikan kepada UMKM untuk dibuat satu produk yang punya nilai ekonomis, punya nilai jual tinggi. Gitu. Seperti daerah-daerah di luar Cilegon yang bahkan mereka tidak punya limbah itu sebenarnya. Malah dari daerah lain ya, dari kita, dari Cilegon justru. Betul, iya. Artinya potensi untuk pelaku UMKM ini banyak ya, bukan hanya dari bidang kuliner ya, tapi juga bidang-bidang lain ya, seperti tadi limbah ternyata bisa dimanfaatkan. Sangat-sangat itu, sangat luar biasa itu. Bisa. Di sini ada robotik, ada mungkin blok-blok mesin atau mungkin velg dan segala macam dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ada holo segala macam itu bisa semua. Saya juga sedang membangun satu pilot project nih ya di salah satu kelurahan saya di Lebak Denok ini. Dari 43 kelurahan ini saya project namanya itu Kampung Programming. Ini menginduk kepada Posyantek, memang itu pemerintah Posyantek. Jadi di situ saya sudah bagaimana caranya agar SDM kita lebih unggul ya, dengan cara saya bekerja sama dengan industri, minta dibantu untuk CSR-nya bukan berupa fisik, tapi berupa tenaga instruktur. Ya, karena di sini itu industri itu kebanyakan dari Cina, Korea, dan juga Inggris ya, makanya bahasa itu perlu ya, untuk memudahkan agar SDM kita itu bisa berkomunikasi mendapatkan pekerjaan. Jadi saya minta ada pembelajaran bahasa Mandarin, bahasa Korea dan bahasa Inggris ya, itu diajarkan secara cuma-cuma ya, cuma-cuma. Mereka memberikan pembelajaran itu setiap seminggu 2 kali, Sabtu Minggu gitu ya. Anak-anak muda kita semua kita kumpulin agar mereka bisa lebih berkompetisi dalam hal bahasa. Kemudian juga kita bekerja, benar saya sebagai penasehatnya di situ ya, kita juga bekerja sama dengan beberapa industri yang nantinya mungkin bisa menampung anak-anak kita, SDM kita minimal untuk magang dan juga nanti kalau memang bagus bisa diurus sebagai tenaga kerjanya. Gitu ya. Kemudian juga dengan beberapa perguruan tinggi ya, perguruan tinggi ini juga saya juga berkolaborasi, bekerja sama MOU untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Ini ya penting juga untuk dilakukan bagaimana pembekalan soft skill tadi. Bahasa ini penting sekali ya, apalagi sangat di Cilegon nih. Itu kan soft skill ekspansi ya. Itu sangat penting. Jadi ketika tenaga kerja kita, SDM kita bekerja di industri luar, asing, sementara komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, kan banyak yang akhirnya tidak nyambung ya. Betul. Bagaimana dia bisa melakukan soft skill, komunikasi saja tidak nyambung. Saran apa yang mau diberikan, kan gitu kan? Nah, padahal mungkin dari segi kemampuannya bisa begitu ya. Cuma kan menyampaikannya nggak bisa. Makanya ini salah satu kita membangun soft skill untuk SDM kita. SDM kita termasuk ya. Bagaimana juga menciptakan peluang-peluang tadi, karena ternyata banyak ya peluang-peluang untuk bisa dilakukan usaha begitu. Betul. Mungkin karena tadinya belum ada pemikiran begitu ke arah sana, tapi kalau sudah ada contoh, ini mungkin bisa akhirnya termotivasi begitu. Makanya saya lagi mendorong di sini ada UPT logam.
UPT logam. UPT logam dulu. Ketika ada UPT logam, kita nanti bisa mendapatkan limbah dari industri, entah itu beli atau apa. Nah, nanti bisa kita salurkan kepada UMKM yang ada di Cilegon, gitu kan ya. Tentunya kita juga harus berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Harus ada dukungan ini juga, gitu kan. Pelatihan ini dari mana? Bisa dilakukan di PLK, bisa dilakukan di SMA SMK, tapi industri harus punya peran di sini, memberikan instruktur mereka untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu. Gitu. Ya, memang harus ada gurunya begitu. Betul, ya. Jadi gurunya, untuk bisa mengetahui apa langkah-langkahnya. Kompetensi guru ini juga harus penting, gitu ya. Jangan hanya sekedar memberikan teori, gitu kan ya. Artinya saya juga kepengen instruktur ini yang benar-benar kompeten. Gitu ya. Artinya bisa memberikan solusi dari hulu ke hilir. Ya, ini sudah dicontohkan ya sama Pak Dewan ya, sudah ada wadahnya ya. Sebagai pilot project, mudah-mudahan ini satu kelurahan ke depan benar-benar bisa di 43 kelurahan yang ada di Cilegon. Amin bisa berjalan. Kemudian bagaimana bentuk dari pemerintah Kota Cilegon sendiri, Pak Wakil melihatnya dengan program-program yang juga mengarah pada peningkatan sumber daya manusianya sendiri? Sejauh ini saya melihatnya pemerintah masih berkutat kepada pelatihan di PLK dan juga kepada aturan-aturan atau regulasi yang memang diterapkan pada industri untuk lebih memprioritaskan tenaga SDM kita untuk bisa direkrut di dalam industri. Namun sejauh ini kepada dukungan untuk pembuatan UPT logam atau untuk punya inisiatif membuat BUMD khusus limbah ataupun mendukung program-program yang memang sedang berjalan untuk meningkatkan itu saya lihat yang belum ada gitu ya gitu. Itu yang memang mungkin potensi yang tadi yang disampaikan Pak Wakil ya, ternyata punya peluang sebetulnya di sana. Dan itu sangat membuat luar biasa mengurangi pengangguran dan juga bisa memanfaatkan produksi limbah tadi ya. Betul. Ternyata bisa dimanfaatkan ya. Mungkin kita berpikirnya ini hanya sampah saja, limbah saja begitu ya. Jadi ketika memang SDM kita tidak bisa tertampung semua oleh industri karena memang disifat modal, kita harus punya solusi gitu loh. Salah satu solusi yang saya tawarkan adalah itu, pembuatan BUMD tentang limbah, terus juga ada UPT logam, pelatihan-pelatihan tentang UMKM yang memang bahan bakunya dari logam, melibatkan industri. Nah, ini luar biasa. Agar mungkin bahan bakunya nggak diambil daerah lain ya. Iya betul. Bisa manfaatkan sendiri. Kemudian juga bagaimana dari segi alokasi anggaran ya, bagaimana DPRD juga mendorong kepada mitra terkait dalam hal ini eksekutif untuk juga bisa menganggarkan untuk SDM sendiri begitu. Iya betul. Nah, anggaran ini di tengah TKD lagi kembali lagi ya. Ini juga tidak kita kurangi, artinya begini, bahwa 3 prioritas kita itu adalah pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur ya. Ini kan salah satu ke pendidikan ya, gitu ya. Ini juga harus kita dorong betul-betul ini, karena ini juga kebutuhan dasar masyarakat kan gitu. Nah, terkait dengan tadi, kalau kita misalnya dengan pertanyaan yang awal tadi, kita membuat satu kebijakan membuat BUMD tentang limbah, itu juga bukan berarti akan mematikan daerah lain, tidak juga. Kita tidak akan sebanyak itu juga gitu. Tapi paling tidak kita ada nih gitu loh. Di kota kita sendiri yang notabene kota industri, limbah begitu banyak bisa diolah menjadi satu produk yang punya nilai ekonomis yang cukup tinggi oleh UMKM, kok tidak dilakukan gitu loh. Nah, ada memang yang mudah melakukan, tapi prosesnya masih sangat kecil sekali. Dan itu tidak ada dukungan dari pemerintah. Artinya dia dengan mencari sendiri bahan bakunya, dengan cara membeli ke industri, dan mengolah sendiri gitu kan ya. Jadi dukungan ini memang belum berpihak. Jadi harus lebih tingkatkan lagi ya Pak Wakil. Nah kemudian bagaimana tantangan-tantangan? Nah tadi kan juga mungkin dari segi bagaimana edukasi, pembekalan dan lain sebagainya yang perlu ditingkatkan. Dari segi tantangan-tantangan yang lain mungkin tadi ya ekspansi dari bukan hanya dari daerah lain masuk ke kota Cilegon, tapi juga dari asing nih, bahkan dari luar ini impor gitu ya tenaga kerjanya begitu. Tantangan tentu ada. Pasti ada, dan itu kendali juga sudah kita rasakan ya gitu. Artinya
penyerapan tenaga kerja yang sudah kita regulasikan ya, baik oleh pemerintah maupun oleh Perda kita, itu masih belum sepenuhnya dapat menyerap tenaga kita semua ya gitu. Ya, ini kembali lagi tantangannya adalah kepada kesiapan SDM kita gitu. Kesiapan SDM kita apa ya, harus lebih unggul dari mereka, minimal sejajar dengan mereka gitu kan. Kalau kita memaksakan harus kita lebih banyak diambil oleh industri, sementara SDM kita masih kalah bersaing dengan SDM yang dari luar, ini kan juga repot. Makanya tantangan kita adalah bagaimana hari ini kita memberikan satu kegiatan-kegiatan dengan anggaran tentunya, dengan pelatihan yang bersertifikasi, terus dengan CSR untuk melakukan pembelajaran ya, dengan tidak cuma dengan fisik ya, juga didorong oleh regulasi yang kita buat untuk lebih memprioritaskan masyarakat Cilegon, SDM kita untuk bisa berkompetisi di industri kota Cilegon. Industri ya, karena memang harus disiapkan dulu ya. Betul. Dari bagaimana segi kompetensinya, bukan hanya sesama warga lokal saja, tapi juga tadi ya dengan tenaga kerja asing begitu. Nah, kemudian juga bagaimana agar juga bisa mendorong kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian juga masyarakatnya pun juga terlibat begitu secara langsung dalam hal ini adalah usia-usia produktif tadi nih Pak Wakil. Betul, gitu, betul. Nah, sebenarnya begini, apa yang saya sekarang lakukan pilot project ini luar biasa. Minatnya itu luar biasa anak-anak mereka. Baik itu di programming untuk pembuatan website ya, alhamdulillah kita itu dibantu oleh anggota DPR RI, Dapil Banten 2, Cilegon, Serang dan Kota Serang ya, oleh Ibu Anissa ya, dari Komisi 11 kita diberi bantuan 10 laptop untuk peningkatan SDM kita kan. Kemudian juga kita membuat ada macam robotik gitu ya. Ada juga beberapa kegiatan-kegiatan lain yang berkolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi yang ada di Cilegon dengan kampung programming di Lebak Denok. Nah, ini artinya kolaborasi tadi ya, peran serta ini, dan juga responnya ternyata dari masyarakat cukup tinggi. Luar biasa, cukup tinggi. Yang tadinya harusnya satu hari itu satu kegiatan, ini bisa sampai 3 kali kegiatan. Contoh nih kelasnya ya. Jadi misalnya kelas bahasa Korea ya, itu jam 8 pagi sampai jam 10, nanti jam 10 sampai jam 12, nanti jam 1 sampai jam 3. Ya. Nah, artinya satu kelas itu kan udah 60 orang. Betul. Gitu kan ya. Nah, berarti kan ada 180 orang. Ini tidak bisa sekaligus karena kelasnya nggak cukup, gitu kan ya. Dibagi akhirnya ya. Nah, begitupun untuk bahasa-bahasa yang lain, termasuk untuk programming robotik, untuk membuat satu produk ya. Itu juga luar biasa. Dan itu biasanya kita kolaborasinya antara industri juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Wah, ini ternyata responnya banyak ya. Betul. Bukan hanya bahasa Inggris ya sekarang ya Pak Wakil ya. Inggris, Mandarin, dan Korea. Ya sudah lagi berjalan ini. Lagi berjalan karena banyak nih yang memang eksodus ke sini ya. Betul. Nah, sejauh ini kalau dari link and match tadi kembali nih Pak Wakil, bagaimana SMK di Kota Cilegon ataupun juga perguruan tinggi yang ada di Kota Cilegon, apakah juga memang sudah menangkap pangsa pasar yang saat ini ada begitu? Ini faktanya yang kurang link and match ya. Jadi ternyata dari jumlah pengangguran yang ada di Cilegon, terbesar adalah tamatan SMK. Justru malah dari SMK? Justru itu dari SMK. Artinya di sini perlu ditingkatkan nih. Ya, perlu ditingkatkan kolaborasi kurikulum dan juga ekstrakurikuler dari industri memberikan pembelajaran kepada anak-anak SMK ini sesuai dengan industri itu butuhnya apa, skill-nya apa. Nah, ini yang perlu harus ditingkatkan. Makanya kita perlu adakan hearing-hearing antara sekolah, pendidikan, HRD, industri, pemerintah dan juga kita. Ini harus sering kita lakukan ini, agar semua bisa nyambung. Link and match-nya ini bisa ketemu, gitu ya. Karena fakta yang ada hari ini
adalah jumlah pengangguran terbesar yang ada di Cilegon itu tamatan SMK. Penyumbang terbesarnya adalah Penyumbang jurusan SMK. SMK. Berarti kan ini belum nyambung nih, gitu belum kan? ya. Belum nyambung. Gitu. Ini agak miris ya. Mudah-mudahan Ya, nanti bisa lebih betul. dievaluasi lagi ya, Pak Wakil ya. Harus ada evaluasi. Atau kalau perlu harus ada pembuatan yang peraturannya lebih tegas juga kita akan buatkan itu. Ya, jadi agar menghasilkan lulusan-lulusan yang memang juga siap yang kerja. udah siap kerja, berdaya saing. Berdaya saing atau mungkin tadi ya menjadi pelaku UMKM tapi yang juga sesuai dengan potensi yang ada di Kota Cilegon. Betul. Karena setiap daerah punya karakteristik beda-beda ya Pak Dewan ya. Betul. Nah, ini yang mungkin yang perlu dilihat ya. Iya, ini yang belum dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon dan juga industri terkait dengan UMKM yang memang ini bisa menyerap begitu banyak tenaga kerja. Nah, ini setuju sekali. Seberapa optimis nih Pak Wakil Ketua terkait dengan SDM di Kota Cilegon yang berkualitas dan berdaya saing begitu? Kita harus punya tanggung jawab moral bersama-sama, ya. Ketika ini bisa dikolaborasi antara industri, dunia pendidikan, pemerintah, ya, dan juga DPRD, saya optimis semua akan tercapai. Tapi ketika ini kita tidak lakukan, ya saya pesimis ya. Artinya DPRD sekarang ini akan membuat langkah-langkah, memberikan aturan-aturan perda yang mendukung untuk bagaimana SDM kita bisa bersaing. Ya. Kemudian kolaborasi antara hearing-hearing antara industri, pemerintah, DPRD dan juga dunia pendidikan ini juga perlu kita lakukan sesering mungkin ya. Agar kebutuhan ini saling tahu bahwa pendidikan perlu ini. Nah, industri perlu ini, pemerintah perlu ini. Kita yang menginisiasi dan memfasilitasi itu, gitu kan. Nah, kita diminta mungkin perlu regulasi yang lebih tegas. Oke, kita perlu lebih tegas. Ini sangat perlu, gitu. Harus sering duduk bareng nih kayaknya. Betul. Karena kan industri itu berkembang terus ya. Jadi harus menyesuaikan dengan perkembangan. Industri itu sangat cepat berkembangnya. Cepat, betul. Dan juga teknologi juga sangat cepat berkembangnya. Teknologi. Kalau kita tidak bisa mengikuti itu, ketinggalan ya Pak Ketinggalan. Contoh nih misalnya, balai latihan kerja kita hanya mengajarkan itu saja, kan? Sementara industri ini udah berubah teknologinya. Nggak sesuai kan ya? Sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Ini kan juga tidak akan link and match ini, tidak akan nyambung. Gitu. Makanya duduk bersama, hearing itu sangat-sangat dibutuhkan. Kolaborasi, kembali lagi untuk duduk bersama apa yang menjadi kebutuhan agar SDM ini juga bisa berdaya saing. Nah, kerasa sudah di akhir penghujung acara Pak Wakil. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Cilegon terkait tema kita. Terima kasih kepada masyarakat Kota Cilegon, terutama SDM yang hari ini menjadi pencari kerja di Cilegon. Saya berharap Anda semua meningkatkan potensi diri, meningkatkan potensi diri dengan banyak belajar, dengan banyak mengikuti pelatihan agar kalian bisa bersaing di dunia industri yang ada di Cilegon ini. Miris ketika di kampung sendiri, di rumah sendiri kita tidak mendapatkan pekerjaan. Namun itu jangan sampai kecil hati ketika memang kesempatan itu tidak ada, kita bisa mengikuti program UMKM yang ada di Cilegon. Mudah-mudahan nanti UMKM yang ada di Cilegon bisa link and match, bisa nyambung dengan industri yang ada di Cilegon yang hari ini memang belum terbangun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Sama-sama. Bapak Haji Sohidin SH sudah memberikan inspirasi, motivasi dan juga tadi ya terkait dengan bagaimana program-program dan juga dorongan dari DPRD untuk juga bisa menciptakan generasi atau SDM yang berkualitas berdaya saing juga agar bisa terserap di dunia kerja. Sehat selalu Pak Wakil. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan tema-tema yang berbeda dan insya Allah nanti mungkin lebih ada peningkatan-peningkatan lagi ke depannya. Baik. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam dialog khusus bersama DPRD Kota Cilegon. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.